Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai status bahan organik pada tanah bukaan baru dan tanah yang dihutankan. Berikut anggota dari kelompok kami, ada Septiara Novitasari NIM 55, Husna Novembiani NIM 57, Andi Mufarid Faisal NIM 58, Astuti Nur Afifah NIM 59, Hegadiah NIM 60, Hanifah Dewi NIM 62, Rifki Rio NIM 63, Imam Mahdi NIM 65, dan Ikhwan Respati NIM 69. Yang pertama, tanah bukaan baru. Pengertian bahan organik. Bahan organik tanah merupakan penimbunan terdiri dari sebagian sisa dan dari sebagian pembentukan baru sisa tumbuhan dan hewan. Bahan organik merupakan bahan yang dapat diperbarui, didaur ulang, dan dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman untuk keperluan pertumbuhan. Bahan organik tanah merupakan salah satu indikator kesuburan tanah. Tujuannya yang pertama untuk membenahi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman dan mikroorganisme tanah. Yang ketiga untuk meningkatkan kesuburan fisika, kimia, dan biologi tanah. Jumlah BO yang dibutuhkan. Bahan organik tanah biasanya menyusun sekitar 5% bobot total tanah. Meskipun hanya sedikit, tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologi. Maka kandungan bahan organik tanah berkisar antara 0,5-5% pada tanah mineral dan mencapai 98% untuk tanah gambut atau organik. Banyak parameter yang dapat digunakan untuk mencirikan kualitas bahan organik, diantaranya adalah kandungan karbon dan nitrogen, kandungan bahan-bahan humus, kandungan lignin, selulosa, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk dampak bahan organik bagi tanah, dampak yang pertama adalah mampu mengubah sifat fisik tanah, karena kondisi fisik tanah yang keras atau liat akan dapat berubah menjadi tanah yang gembur. Dampak yang kedua adalah meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan tanaman, sehingga tanaman tumbuh sehat tanpa perlu campur tangan pupuk buatan dan juga pestisida. Dan dampak yang ketiga adalah menjadikan tanah mempunyai kemampuan menyimpan unsur-unsur hara yang semakin baik, mengurangi penguapan nitrogen maupun pencucian hara-hara kation lain. Bahan organik pada tanah bukaan baru. Sebelumnya yaitu, hal ini mengindikasikan bahwa tanah tersebut miskin hara dan sudah mengalami perkembangan lanjut, mempunyai kapasitas tukar kation atau KTK rendah, bersifat masam, kadar C organik, N, P, dan K rendah, kandungan basa dapat tukar rendah dan didominasi oleh Ca dan Mg, dan kandungan Fe bebas tergolong sedang hingga tinggi. BO pada tanah bukaan baru sesudah diberikan bahan organik. Pengaruhnya sendiri terhadap sifat listrik tanah antara lain bahan organik dapat mendorong meningkatkan daya mengikat air tanah dan mempertinggi jumlah air tersedia untuk kebutuhan tanaman. Bahan organik dalam proses dekomposisinya akan melepaskan asam-asam organik yang dapat mengikat Al dan membentuk senyawa kompleks, sehingga Al menjadi tidak larut. Pemberian bahan organik adalah salah satu cara untuk mempercepat ameliorasi. Selanjutnya adalah tanah yang dihutankan. Alasan tanah dihutankan yaitu lahan pasca pertambangan batu bara umumnya gersang, vegetasinya sulit tumbuh dan menjadi tidak produktif. Eksploitasi batu bara dilakukan dengan cara membongkar beberapa lapisan tanah sehingga kawasan yang semulanya berupa hutan menjadi lahan terbuka pasca penambangan. Suksesi kawasan
hutan tidak berjalan dengan baik sehingga berbagai jenis flora dan fauna turut kehilangan habitatnya. Lahan pasca penambangan perlu ditata kembali atau dilakukan penataan lahan. Lubang bekas galian apabila memungkinkan perlu ditimbun kembali. Namun bila masih terdapat bagian yang tidak dapat ditimbun kembali, maka dapat dijadikan kolam budidaya ikan, cadangan air, dan lainnya. Agar lahan pasca penambangan dapat kembali seperti semula, perlu dilakukan pemeliharaan tanaman yang digunakan untuk reklamasi atau pemeliharaan. Tanah di sekitar tanaman reklamasi juga perlu dibersihkan menggunakan sistem piringan mengikuti tajuk tanaman. Diberi mulsa rumput lokal guna mengendalikan pertumbuhan gulma dan mengurangi evaporasi sekaligus sebagai bahan organik. Berikut adalah tujuan dari pembukaan lahan tanah baru. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas lahan untuk tanaman hutan. Yang kedua, memperbaiki lahan hutan yang mengalami kerusakan fisik, kimia, maupun biologi, menurunkan erosi aliran permukaan. Yang terakhir, mengatasi berbagai dampak dari proses pengolahan lahan seperti penambangan dan pertanian. Kemudian untuk dampaknya sendiri yaitu yang pertama perbaikan tingkat kesuburan tanah akibat adanya kegiatan pengolahan tanah yang akan dilakukan penghutanan. Kemudian meningkatnya luas daerah resapan air. Hal ini dapat berdampak pada yang pertama yaitu semakin lambatnya laju erosi tanah, kemudian meningkatnya ketersediaan air tanah. Kemudian selanjutnya yaitu menciptakan ekosistem baru dan struktur tanah menjadi lebih kokoh dan resiko tanah longsor berkurang. Selanjutnya, bahan organik sebelumnya, tanah ini merupakan ekosistem terestrial yang miskin hara, sehingga penggunaan lahan ini belum optimal karena kandungan bahan organik tanah minim. Hal tersebut bisa terjadi karena lahan dieksploitasi secara tidak sehat atau karena bencana alam. Dengan ditemukannya perbedaan vegetasi penyusun pada lahan rusak, ini akan menunjukkan perbedaan tingkat ketersediaan bahan organik tanah. Selanjutnya, bahan organik setelah diberi. Dengan adanya bahan organik pada tanah diharapkan dapat meningkatkan serapan hara tanaman dan kehidupan biologi tanah. Pemberian bahan organik akan memperbaiki sifat tanah dan meningkatkan penghijauan lahan ataupun produktivitas lahan. Sekian dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.